kan ternyata juga kan itu batu meteor sebetulnya. Yang barangkali 1000 tahun yang lalu begitu ada batu jatuh, wah yang nyoroyot gede bercahaya, ini pasti dari gitu. Nah, ini kan hari ini tidak boleh lagi, orang-orang sudah logik. Maka Ali bin Abi Thalib sudah berkata, hanya orang agama itu untuk orang berakal. Ini makanya sudah makin nyatalah haji itu bisnis. Dari apa yang disampaikan, ada beberapa poin yang sebenarnya perlu diluruskan. Masalah haji, tuduhan bisnis atas ibadah tersebut, dan hal-hal terkait lainnya. Tapi pada kali ini kita akan fokus menjawab dari apa yang dinyatakan terkait masalah Hajar Aswad. Berikut adalah 8 jawabannya. Pertama, pernyataan beliau yang ada di video sama sekali bukan hal baru. Itu tuduhan yang sudah sering disampaikan oleh para orientalis dan pihak-pihak yang ada dari luar Islam. Jadi yang dilakukan oleh si pembicara itu sebenarnya hanya mengut sampah yang sudah banyak dibantah oleh para ulama. Dan sebenarnya mudah saja untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan itu apakah layak untuk dikonsumsi atau tidak. Adakah kira-kira ulama beneran yang menyebutkan seperti apa yang dinyatakan dalam video tersebut? Itu sumbernya adalah dari luar Islam. Kalau sudah dari luar Islam, paling tidak kita sudah bisa menebak ke arah mana sebenarnya tujuan narasi itu disampaikan. Yang kedua, Hajar Aswad itu hanya salah satu syiar dari syiar-syiar agama Islam. Tidak ada kaitannya menghidupkan syiar sama dengan ibadah atau menyembah. Ada perintah memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu kata Allah bersumber dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Maka saat kita misalnya sholat tahiyatul masjid dalam rangka menghidupkan syiar, bukan menyembah masjid. Begitu juga dengan syiar-syiar yang lain termasuk kepada Hajar Aswad. Orang Islam paling awam sekalipun akan tahu bahwa mereka tidak pernah diperintah untuk menyembah batu hitam. Dari mana logisnya mencium Hajar Aswad sebagai bagian daripada cara menghidupkan syiar dalam Islam dianggap menyembah batu tersebut? Hajar Aswad itu pernah hilang, dicuri oleh salah satu sekte gulat dari Syiah di tahun 390 Hijriah. Dan dalam kurun waktu setelah itu, nyaris sekitar 20-an tahun, umat Islam beribadah haji tanpa mencium Hajar Aswad. Dan itu tidak masalah. Sama sekali tidak pernah terdengar rumor dari obrolan warung kopi sekalipun kalau umat Islam itu ibadah hajinya tidak sah. Sampai kemudian Hajar Aswad itu kan ditemukan. Itu pun dalam kepingan-kepingan kecil yang kemudian disatukan dengan bahan tertentu yang bisa kita saksikan sampai hari ini. Jadi dalam tanda kutip, Hajar Aswad yang ada hari ini itu tidak asli. Yang keempat, kalau toh kemudian ada praktek yang berlebihan, itu sama sekali tidak bisa menjadi penghukuman bahwa umat Islam menyembah batu Hajar Aswad. Bahkan orang Islam paling awam sekalipun tidak akan pernah menganggap bahwa batu hitam itu punya unsur ketuhanan. Yang keenam, agama Islam itu jelas adalah agama yang paling menekankan kepada tauhid. Bahkan ketika masih ada berhala-berhala di sisi Ka'bah, apa perintah Allah kepada sang Nabi? "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah Rabb pemilik rumah ini, bukan sembah rumah ini atau batu ini. Nabi SAW saja, sosok yang sangat dimuliakan dalam Islam, itu tidak mendapatkan porsi sedikit pun dari bagian ketuhanan untuk disembah dan dikultuskan sebagaimana dikultuskannya Isa ibn Maryam misalnya. Apalagi hanya seonggok batu. Yang ketujuh, agama kita ini sangat terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Tidak ada larangan sedikit pun ilmu pengetahuan untuk masuk, mengkaji, meneliti. Bahkan Islam menantang umatnya agar menggunakan akal dan ilmu pengetahuan dalam rangka memahami dan melaksanakan agama ini. Dan kaitannya dengan Hajar Aswad, sudah banyak penelitian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin menguji dan mengetahui ini Hajar Aswad ini sebenarnya apa. Dan orang yang malas baca aja yang kelihatannya tidak mengetahui tentang fakta ini. Misalnya, pihak kerajaan Saudi bahkan memfasilitasi beberapa ilmuwan yang tidak meneliti daripada Hajar Aswad ini. Apakah dia meteor, seperti meteor-meteor yang lain atau bukan. Fakta yang terungkap, ternyata Hajar Aswad itu tidak pernah sama dengan meteor-meteor yang ada di muka bumi hari ini. Massa jenis daripada Hajar Aswad itu sangat ringan, sekitar hanya 1 gram per meter kubik. Sedangkan meteor yang ada di muka bumi hari ini jauh lebih berat. Tidak ada yang menyentuh angka 1 gram seperti halnya Hajar Aswad. Ini fakta pertama. Yang kedua, tingkat kekerasan Hajar Aswad itu sangat keras. Bahkan melampaui kerasnya beberapa jenis batu-batuan yang dikenal sangat keras. Yang logisnya seharusnya dengan kekerasan seperti itu, massa jenis daripada Hajar Aswad ini harusnya sangat besar. Tapi faktanya ternyata Hajar Aswad itu kalau diletakkan di air, itu mengambang. Karena massa jenisnya lebih ringan daripada air. Dan berbagai macam fakta-fakta ilmiah yang lain. Jadi jangan pernah dianggap kalau Islam itu anti penelitian. Dalam segala hal, Islam itu mempersilahkan ilmu pengetahuan untuk masuk meneliti lebih dalam. Ketika dikatakan Zam-Zam, air berkah, apakah kemudian ada fatwa yang melarang untuk meneliti Zam-Zam? Justru dipersilahkan. Dan ilmu pengetahuan kemudian membuktikan bahwa keberkahan Zam-Zam itu ilmiah. Dia memiliki kandungan-kandungan yang istimewa yang memang tidak dimiliki oleh air-air yang lain. Yang kedelapan, memang betul ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa Hajar Aswad ini dari surga. Meskipun setiap muslim pasti akan membenarkan apa yang disampaikan oleh sang Nabi, tetapi pemaknaan dari perkataan Nabi SAW itu bisa berbeda-beda. Tidak selalu tekstual. Karena ternyata Rasul banyak menginformasikan benda-benda lain yang juga berasal dari surga. Sungai Efrat dan Sungai Nil misalnya disebut merupakan salah satu sungai yang alirannya berasal dari surga. Tentu ini bukan untuk dimaknai secara tekstual. Demikian juga Rasul SAW mengatakan beberapa jenis buah berasal dari surga. Seperti kurma ajwa. Lagi-lagi apakah itu adalah pohon yang memang dicangkok dari surga?
surga, kan tidak selalu seperti itu maknanya. Justru pernyataan-pernyataan hadis itu membuka peluang kita untuk meneliti. Karena agama ini bukan agama dogma, ini adalah agama ilmu pengetahuan. Kalau toh kemudian umat Islam tertinggal dari bangsa lain hari ini, yang salah umat Islamnya saja. Nggak usah bawa perkataan Sayyidina Ali yang belum tentu sahih itu. Di ayat Al-Quran banyak sekali perintah agar kita menggunakan akal sehat kita. Tetapi yang perlu kita ingat, akal yang sesuai dengan penalaran yang benar, terstruktur dan terukur, bukan akal yang hanya akal-akalan. Apalagi hanya sebatas tuduhan ngawur yang tidak berdasar.